ketika seorang yang dianggap Muslim itu melakukan hal-hal yang kalau dari kata Bro Will itu karena Islam itu sudah gaul, ya berarti jangan salahkan Islamnya dia, jangan salahkan Islam ya, tapi orangnya itu bagaimana cara menyikapi karena kan ya aku juga masih belajar ya, mungkin lebih banyak bebas dan sekuler dan sebagainya mungkin kalau bahas gaul-gaul barat. Yops. Jadi pada pokoknya adalah gaul ini kita pecah secara dua, bro. Ya nggak sih? Ya. Secara imaterial dan material. Nah, secara material seperti apa? Kita nggak bisa melepaskan bahwa gaul itu memang ada butuh perebutan harta di situ. Ya nggak sih? Jadi konteks imaterial dan materialnya harta apa gimana? Nggak, belum paham. Kalau material itu harta, kalau imaterial itu secara sifat. Oh ya, oke. Zohir dan batin lah. Material secara zohir, imaterial secara batin. Ibarat seperti apa? Gini, orang pasti ngeliat gaul itu kadang kayak, itu orang gaul banget sih pakaiannya gitu. Enak dilihat kan, ya nggak? Terus bagus, ya kan? Terus kok zaman sekarang kalau kita masih pakai Nokia yang namanya nggak bisa WhatsApp, pasti dibilang nggak gaul ya nggak sih? Lu nggak gaul banget sih. Karena secara langsung kita harus mengikuti juga secara material. Kalau secara imaterial ya kayak dari sebelumnya tadi orang sebutin banyak gitu kan, bahwa gaul itu ya bisa bersosialisasi gitu, bisa ngobrol sama orang, bisa nyambung aja ngobrol apa. Jadi pas tanyain kayak, lo tau ini nggak? Oh, nggak bengong nggak, tapi bisa jawab gitu. Itu kan gaul banget kan? Ya sih. Jadi gaul. Lu nonton ini belum? Udah, gaul. Oh, gaul banget sih lu gitu ya. Karena ya gitu misalnya gitu kayak, lu nggak gaul banget sih baru nonton itu gitu. Lu nggak pernah punya TV apa di rumah? Iya. Impor banget sih gitu kan. Secara imaterial kan. Tapi kalau secara material, saat HP lu masih gitu aja, nggak gaul banget, gantilah gitu. Ya kan? Pernah nggak sih digituin pasti? Pernah Pak. Xiaomi waktu itu HP gue. Xiaomi. Ya. Ya, itu kan persepsi masing-masing lah ya. Intinya kita nggak bisa menafikan. Iya. Ini gue sebenarnya juga bahas gaul secara realita ya. Bahwa gaul ini terbelah dari dua sisi. Kita bisa menulis secara sisi material dan secara imaterial. Tapi dalam artian secara material tuh ya pakaian kita minimal enak dilihat lah, normal lah, ya nggak sih? Oke lah, misalnya gini deh. Kita ke mall pakai kutang, dibilang gaul nggak? Freak anjing. Freak kan? Jadi intinya nggak gaul. Old. Kita nggak bisa memungkiri kayak gue harus jadi gue padanya. Tapi orang bule pakai kutang keren. Ke mall. Ini jadi polemik sebenarnya karena kadang kita nggak bisa memungkiri karena udah muncul stigma di awal. Ya, karena Bim, gue punya jawaban Bim. Iya, gimana? Karena kita melihat bule itu kasta, by kasta, dan ada different. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya bule, meskipun bule pakai kutang lah, naik motor nggak pakai helm, nggak apa-apa dia bule gitu. Karena dia bule. Keren, bule keren lah. Bule keren. Sama kayak quotes gini, orang kaya bebas. Itulah, disitulah. Padahal gaul cuma pola pikir yang kita. Iya, jadi idealnya kalau gaul secara bahasa kan cuma berteman kan. Tapi kita nggak bisa mungkin bahwa gaul secara praktek adalah memisahkan antara material dan imaterial juga ada gitu kan. Cara budaya. Ya itu tadi, sosial standar yang dibuat, kesepakatan. Benar. Jadi, misalnya gini lah, secara material sosial standar, harus bisa berpakaian minimal ya yang keren lah, zaman sekarang lah, nggak kuno gitu kan. Yang nggak kayak 70-an gitu kan. Yang kotak-kotak dulu tapi kalau bisa ada gambarnya atau polos gitu misalnya ya. Atau yang imaterial, ya lo kalau zaman sekarang kalau nggak mau pakai gaul lu nggak gaul banget, nggak asik gitu. Ya nggak sih? Nggak asik lu. Cowok sama aku kamu gitu. Apaan sih lo kayak homo gitu. Ya kan? Sosial standar Jakarta ya. Jakarta gitu, ibaratnya. Ini kan berarti kan memang gaul ini kan sebenarnya sosial standar secara material dan imaterial yang nggak bisa kita pungkiri untuk bisa bergabung pada suatu kehidupan kan. Tapi yang jadi berbenturan dengan ini adalah bagian selanjutnya bro. Nah, Islam dan gaul gitu. Maksudnya ada orang beranggapan emang lo kalau jadi orang soleh nggak gaul? Emang lo
Iya nggak sih kayak gitu nggak sih? Gue lah di sekolah gue lah inget banget dulu. Pasti dianggap maaf ya anak Royce itu katanya mungkin nggak gaul gitu, kayak culun-culun, suka Asli. nyanyiin. Asli. Gue anak Rohis, Pak. SMA, Pak. Sama, bro. Intinya kan, Tapi aku membuat suatu pandangan yang agak berbeda ya, walaupun salah lah zaman SMA. Cuma yang penting tanpa ada kita ada tidak pandangan ramai. itu. Gimana pandangannya tuh? Jadi kita tuh ngebuat suatu bentuk rebellion group gitu. Grup-grup juga pengetahuan juga, tapi kita orangnya ya dibilang loyal nggak loyal, cuma tapi bisa dikatakan loyal tapi nggak fanatik gitu kali. Bahasa ininya lah, bahasa umumnya gitu. Yeah. Kami loyal tapi dengan cara kami. Contohnya gimana dong? Gue nggak dapet nih. Oh, contohnya tuh misalnya ini buruk ya, ini cerita aja. Jadi di waktu SMA itu Rohisnya itu kita anggap aja ya orang yang apa ya? Kolot. Ya bisa bilang seperti itu, konservatif dalam segi bergaul dan sebagainya, hanya teman-temannya itu saja, karena kan aku nggak menyerang agama ya, cuma kan ada yang mengatakan bahwa bertemanlah dengan yang baik ya, yang baik. Kalau berteman yang jahat nanti akan dapat jahatnya gitu kan ya, kayak tukang penjual parfum. Ya. Nah, ini analoginya ya, aku nggak mau nyerang siapapun, tapi di saat itu gitu. Terus kami anak-anak yang punya pemikiran mungkin agak bebas, kala itu berpikir kalau Islam pendekatannya nggak kayak gitu. Oh, gitu. Nah, orang punya cara syiarnya masing-masing, walaupun mungkin kami ada lebih banyak salahnya daripada baiknya lah. Mungkin masih sama cewek dan sebagainya, cuma itu kan pilihan hidup ya. Cuma dalam berislam itu jangan salahkan Islam, itu salahkan kami gitu. Dan karena kami nggak mau Islam dipandang seperti itu gitu. Aku dan sebagainya. Ini yang mau gue bahas. Ya nggak? Berarti kalau dari sisi gue ya, pasti orang nganggap kalau orang agama itu culun, ya nggak sih? Apaan sih lu culun banget gitu. Karena mungkin tidak bro. Karena ya ini majority ya, kayak majority. Nggak asik lah, nggak usah diajak lah, nongkrong gitu. Dikit-dikit ngajak sholat, ya nggak sih? Jangan ngajak dia, ntar lu diceramahin gitu ya. Iya. Gue ngalamin bos. Dia gitu. Terus. Sebenarnya kayak bilang, udahlah kita bikin Islam yang gaul aja gitu. Hah? Dalam pertanyaan gue, emang Islam dan gaul itu hal yang terpisah? Menurut terpisah gitu. Ya itu tadi Will, karena pemisahan itu dibuat karena mayoritas di lapangan makna gaul nggak sesuai dengan apa tadi yang kita bahas di awal. Iya. Nah, udah ada pembelahan itu tadi. Iya, jadinya karena gaul itu maknanya itu tadi sesuatu hal yang up to date, yang material dan sebagainya itu. Nah, berarti kan sekarang gini kita dapat ya bahwa kalau menurut gue sih standar gaul Islam tuh lebih keren banget sih daripada standar gaul. Gue nanya deh, standar gaul tuh gimana sih? Standar gaul itu toleransi menurut gue. Iya gak sih? Bener gak? Toleransi. Tapi ada toleransi keluar tapi intoleran ke dalam. Salah gak sih gue nih? Gimana? Gue gak ngerti asli. Gue ngambil konsep lakum dinukum waliyadin ya. Buset. Gue ya udah. Cocok banget cakai. Gue takut salah nih Pak. Ini soalnya ayat suci Pak. Ya Allah maafin hamba ya kalau salah ya. Nih, apa namanya? Lakum dinukum waliyadin. Ya udah kalau misalnya kalian mau percaya dengan agama kalian, dalam konteks ini kepercayaan kalian terhadap bergaul begitu ya gitu. Tapi kenapa intoleran ke dalam? Ya kita punya sosial standar kita masing-masing. Keimanan, keislaman itu kan udah jelas Islam mengatur bagaimana beridentitas, bagaimana berekonomi, bagaimana berhukum, memiliki sistem hukum. Berarti secara tidak langsung kita harus memiliki sifat intoleran ke dalam, Pak. Kita tidak bisa toleran terhadap tauhid kita sendiri, masalah tauhid ya. Terus masalah gitu ya. Ya Allah kalau salah diperbaiki deh. Ya, benar sih. Maksudnya Islam pun mengatur bahwa bergaul itu
dari banyak sisi gitu terkait dengan Hmm. kepercayaan deh, iman deh misalnya. Hmm. Ada ayat yang menjelaskan apa? Gue lupa ayatnya ya, tapi gue sebutin dulu aja kali ya. Kita tuh dilarang untuk menghina sesembahan orang lain, bukan Tuhan ya, tapi sesembahan. Sesembahan. Karena apa? Karena kalau kita menghina sesembahan mereka nggak tahu kapan mereka menghina kita gitu, ya nggak sih? Iya. Jadi ya, ibaratnya gimana mau narik hatinya orang, kalau kita malah datang pendekatan dengan menghina gitu, ya nggak sih? Iya, iya. Yang bergaul gitu kan. Ya, coba Teriak-teriak di sekarang, jalan. ya maksudnya kan kayak orang itu kan gaul itu kan masih ini ngapain sih ini orang Jawa gitu nggak gaul gitu kan. Misal. Juga sekarang tuh kita analogikan kita tuh selalu menghina gitu loh dengan pergaulan. Sebenarnya pergaulan tuh nggak boleh dalam konteks menghina gitu dalam Islam. Iya, betul sekali. Nah, terus selanjutnya adalah seorang muslim yang baik itu adalah orang yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kayak seperti apa sih? Ya lu coba bergaul, pernah nggak sih dikepak di depan lu, lu mau kemana gitu? Pok gitu ya. Oke. Freak ya? Dan Freak. bagi itu gaul ya, tapi bagi saya itu freak banget ya nggak sih? Freak itu Terus, menyakiti, Pak, nggak jelas. apalagi kalau ngomong ini apa, nggak selamat dari gangguan lisan ya. Misalnya kayak ngomong gini, apa, bego lo gimana sih gitu. Kan kadang-kadang orang sakit ya ngomong gitu nih, ya nggak sih? Kalau baperan. Berarti sih, standar gaul Islam tuh benar-benar sangat, apa namanya, elit lah gitu. Lo nggak boleh ngomong kasar, lo nggak boleh nyakitin secara lisan dan tangan gitu kan. Ya nggak sih? Iya. Kadang Islam pun sangat menekankan pergaulan bro. Kayak misalnya gini, apa namanya? Misalnya ada yang nanya kan ke Rasul. Ya Rasul ini kalau ada perempuan sering sholat, sering puasa, sering zakat, sering tahajud, tapi kalau dia keluar sering nyakitin hati orang gimana? Atau Rasul neraka tempatnya gitu. Tapi kalau ada orang yang sholatnya biasa, tapi puasanya biasa dan sedekah biasa, tapi dia nggak pernah nyakitin orang, atau Rasul dia ahli surga gitu. Dalam artian bahwa kita nggak bisa mungkin dalam Islam ini kita perlu bergaul bro, ya nggak sih? Iya pastinya lah. Itu tapi kita kan nggak bisa memungkiri bahwa yang namanya orang-orang Islam itu ya, gue bilang ya gue cukup apa yang penting pergaulan gue suka gue gitu kan. Karena ini ada hal yang menarik sih dari ustadz gue. Nah, muslim yang ideal kalau kata ustadz gue nih itu tidak menyakiti tetangga, berkata baik atau diam, bisa menjaga lisan dan tangannya, meninggalkan tidak bermanfaat baginya. Jadi ibaratnya Islam itu pun juga harus bisa jadi influencer gitu, mengubah kemungkaran dengan lisan tangan atau mengingkarinya dalam hati. Dalam artian kalau dalam Islam itu, kalau dalam pergaulan kita melihat ada sesuatu yang mungkar, yang buruk, kita harus minimal kalau nggak bisa pakai tangan, pakai lisan atau pakai hati gitu. Ibaratnya kan berarti kita nggak bisa memungkiri bahwa dalam Islam itu, kalau di tadi kan, ciri-ciri gaul, influencer, ya nggak? Berpengaruh. Ya kan? Iya. Kita harus bisa ngasih pengaruh. Ya nggak? Seluruh dunia lagi. Terus satu lagi, namanya, enak diajak ngobrol, gaul. Coba. Orang yang nggak pernah nyakitin orang, sama nggak pernah nyakitin secara hati ataupun secara fisik, secara lisan, berarti kan itu kan juga termasuk ciri gaul ya nggak sih? Iya. Yang kita temuin. Iya. Terus satu lagi, oke lah, stylist. Di Al-Araf disebutin bahwa anak-anak Adam masuklah masjid dengan pakaian yang indahmu. Gitu. Berarti dalam artian, jangan lo ketemu sama orang stylist gitu, pakai baju yang bagus gitu. Jadi ibaratnya poin-poin gaul ini sebenarnya kalau menurut gue udah masuk dalam Islam. Cuman terkadang orang itu selalu memisahkan antara Islam yang gaul dan Islam yang nggak gaul gitu loh, mas. Gue pengarahnya. Iya. Paham kan? Masuk. Jadi intinya ya, lo jadi Islam yang gaul dong gitu. Lo kalau udah jadi Islam pasti lo gaul, lo nggak usah sok-sokan bilang lo gaul gitu. Gue Islam yang gaul gitu. Nggak kayak gitu. Kayak berarti gue Islam yang baik. Emang ada Islam yang buruk? Islam yang benar ya Islam yang baik lah, nggak usah dibilang baik juga Islam udah baik gitu. Jadi ibaratnya kayak sekulerisme itu juga masuk pada tahap masalah konteks sosial gaul gitu. Paham nggak? Masuknya ke arah sana. Ini ada orang nggak kepikiran. Udah agak berat banget nih. Kemana-mana nih nanti nih.
Beda Tapi beda masuk, konteks. tapi masuk. Tapi Iya, yang masuk. relate cuma Ini kan kita bahas gaul dari si agama kan kalau gue kan. Iya. Ya, intinya kalau dalam surat Ahad itu gue bacain ya, Allah menjelaskan kayak ya'lamu annamal hayatud dunya 'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Yang artinya, tahu nggak sih kehidupan dunia itu kita cuman pamer, kehidupan itu cuman permainan, senda gurau, dan kita cuma pamer perhiasan, dan sama anak tua kita pasti kita pamer gitu. Jadi itu cuman kita pamer gitu. Ya nggak sih seringnya? Ini cuma senda gurau sama permainan, nggak ada apa-apanya gitu. Kama sali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Dalam artian itu sama diumpamain kayak tumbuhan tanaman yang ditanam oleh petani, itu dikasih hujan kan jadi bagus dia, tapi ujung-ujungnya apa nanti? Mengering kan, mati kan. Wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'un. Jadi apa namanya? Kita nggak bisa mungkirin bahwa yang namanya dunia itu tuh cuman senda gurau belaka. Jadi kalau dalam Islam itu ya, kalau gue lihat ya, gaul itu bukan cuma sebatas tidak sebatas hanya material belaka, tapi cara material jadi orang yang baik, bisa jadi mempengaruhi orang untuk mencari kebaikan, sama ya minimal kalau pakaian yang baik gitu, yang perlu terlalu mewah gitu kan. Jadi intinya kalau dalam konteks yang gue bahas ini adalah orang Islam udah pasti gaul, jangan pernah bilang kalau Islam apa namanya, Islam yang gaul itu, Islam pasti gaul, itu udah jadi standar gitu. Kenapa gue bahas ini? Karena gue sempat risih sama bahasan Islam yang gaul. Ini menurut gue adalah suatu momok yang buruk buat kita. Kesannya ya ada Islam yang gak gaul ya. Apa maksudnya kan? Iya, dibelah-belah gitu jadinya. Gue jadi ceramah ya. Sans, bro. Slow. Padahal lu berdua ya kayak iya. Apa gue yang kurang cair? Apaan sih? Kebiasaan. Gak apa-apa kan ini menghargai berbicara, bro. Iyalah. Ya intinya kan tadi kayak perspektif dari keilmuan, gue perspektif dari keadaan sosial yang memisahkan antara agama dengan gaul gitu sih. Yoms. Nah, jadi kita gimana nih ya? Ada tanggapan apa lanjut ke BIMS? Tanggapan dulu. Tanggapan dulu ya. Ya udah kayak lah. Bim. Gue dulu. Apaan? Ya kau dulu lah. Ya apa ya? Gue jadi tersadarkan nih. Biasanya kan apa namanya orang-orang yang Islam ke masjid, terus ya yang mendekatkan diri ke agama pasti dicap atau udah stigmanya. Udah nih fix banget anak nih freak, terus tertutup, nggak open minded, terus apa lagi ya? Nggak gaul, ya kan? Padahal ya kalau mau dilihat lebih jauh, kenapa sih anak-anak yang anak-anak Islam, Muslim itu dia mau masuk dalam ranah gaul menurut agamanya? Justru dia merasa ketika dia gaul menuju agamanya, dia merasa gaul yang lebih luas, gaul yang hakiki ya guys sih, gaul yang ya ini gaulnya gue, gitu. Ya, karena dia biasanya gaul ya penting gue bisa ngobrol sama teman-teman nongkrong, padahal dia nggak tahu kalau sebenarnya Sam juga master gaul tuh harus jadi influencer, harus bisa bantu orang gitu kan secara langsung. Dia memilih untuk nyebarin dakwah, influence kan bagian dari gaul. Ada dalil, cuman gue kayak kalau gue lupa apa itu kepikirannya kemarin tuh. Jadi kayak ada satu missing piece nih yang gue lupa gue masukin apa gitu. Ups tuh.
Terus ada lah, tapi kayak ada yang kurang gitu. Coba lanjut Nggak dulu, apa Bim. lah, cukup lah. Kan dari aku ya, kalau dari aku sih tanggapannya itu tadi, setelah cerita soal waktu SMA dan ngelihat mayoritas gitu ya tadi gitu, ketika seorang yang dianggap Muslim itu melakukan hal-hal yang kalau dari kata Browell itu karena Islam itu sudah gaul, ya berarti jangan salahkan Islamnya dia, jangan salahkan Islam ya, tapi orangnya itu bagaimana cara menyikapi, karena kan ya aku juga masih belajar ya, mungkin lebih banyak bebas dan sekuler dan sebagainya, mungkin kalau bahasa bahasa zaman sekarang ya aku nggak menolak untuk itu kan, nggak menolak untuk, karena masih proses, dan tapi melihat untuk berusaha belajar, berusaha memahami dan sebagainya itu tadi, jadinya karena Islam itu gaul dan tidak terpisahkan, jadinya ya kembali lagi ketika orang itu melakukan, karena gini ya, karena nyambung juga walaupun memang dikatakan Islam itu sudah gaul, tapi kan yang membuat Islam itu menjadi dikenal itu kan orangnya. Iya. Mediumnya di sini adalah orangnya, misalnya Browil dengan caranya seperti ini, Cakai seperti ini, ya kita melihat terwakilannya itu dari kalian ini gitu. Jadinya ya nyambung sebenarnya, cuma ya mau gimana lagi ya, mungkin semua orang punya takarannya masing-masing, tapi kan ternyata Islam tapi sudah punya standarnya sendiri. Cuma mungkin kita belum sampai ke sana atau masih sedang menuju ke sana. Nah, Gue nemu hadisnya apa dalilnya? Khairun nas anfusahum linnas. Baiknya manusia itu adalah dia bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadi kayak gaul itu kan adalah konteksnya kita mencari sebaik-baiknya orang, ya nggak sih? Gaul. Bermanfaat bagi orang. Pasti gaul yang tadi kita dapat dari teman-teman nyampein adalah baik-baiknya orang, ya nggak? Nggak ada yang pernah dibahas buruk-buruknya orang gitu kan. Iya. Tapi gaul ini sangat bertentangan antara konsep awareness baik-baiknya orang, tapi dalam prakteknya selalu diungkapkan dengan seburuk-buruknya orang gitu gaul. Jadi memang permaknaan gaul ini butuh kita sepakati bro di akhir ini, ya nggak sih? Boleh. Tapi lo gimana Bim tadi Bim? Ya itu tadi, ya seperti itu tadi yang aku bilang. Jadinya ya udah, jadinya itu ketika gaul dikaitkan dengan Islam, ya mau nggak mau keterwakilan Islam tersebut ada pada orangnya yang mengomongkan soal Islam. Nah, jadi ya makanya jadinya mungkin akan belum menuju, karena Islam sudah nggak mungkin ya, mungkin aku nggak belajar juga sih, sudah terbaku lah tadi soal, misalnya kalau kita bicara soal material, tadi Browil ngomongin terkait dengan memang Islam menyuruh kita memperlakukan badan kita dengan mengenakan baju yang terbaik, misalnya ada kan dalam gaul material, kalau kita punya rezeki ya udah kita beli baju yang bagus dan sebagainya gitu misalnya. Dan mungkin orang-orang yang mendakwakan Islam kebanyakan atau adalah beberapa oknum misalnya itu nggak melakukan hal itu. Nah kan, tapi tetap aja yang terwakili kan Islam ada di dia, di kita, di mereka. Nah itu dia. Jadi mungkin sama-sama belajar ya proses untuk itu. Itu ini tadi saling mengingatkan dan sebagainya, mungkin sharing-sharing. Ya, dalam konteksnya adalah mungkin kita tuh terlalu termakan dengan gaul-gaul barat. Yops.